Halo Sobat Nobar, selamat datang di Nobar. Bagaimana kabarnya di hari ke-23 puasa ini? Ya benar, saya rekamannya ini di hari ke-23 ya. Kembali lagi bersama saya Tobi yang kali ini akan membawakan film berjudul The Hidden Fox yang dirilis pada tahun 2022. Mengisahkan tentang pembalasan dendam seorang bocah kepada sekelompok pembunuh brutal yang menipu dan membunuh kedua orang tuanya. Nah, akankah ia berhasil menghabisi para pembunuh tersebut atau malah terbunuh dengan brutal seperti ayahnya? So, tanpa berlama-lama lagi, siapkan mata, telinga, dan anu-anuan kalian semua. Mari kita nobar dan inilah The Hidden Fox. Berlatar di dunia perkungfuan, di mana dalam dunia ini terdapat sebuah harta karun yang tersembunyi dalam sebuah gunung bersalju. Untuk mendapatkan lokasi dari harta karun tersebut, dibutuhkan sebuah peta yang berada di dalam sebuah kotak besi. Kotak besi ini dijaga oleh seorang master kungfu yang bernama Master Yi Dao. Bukan ecek-ecek, di dunia ini hanya satu orang yang bisa menandingi kehebatannya. Orang itu bernama Master Ren Feng. Seorang raja bernama Samidi menginginkan peta harta karun yang dijaga oleh Master Yi Dao. Tapi jangankan melawan, mendekati Yi Dao saja ia tidak berani. Kemudian bawahan-bawahannya yang merupakan organisasi yang dikenal dengan nama 8 pembunuh jahat memberikan sebuah taktik untuk mengadu domba Master Yi Dao dan Master Ren Feng. Mendengar saran dari bawahannya, Samidi pun memerintahkan seluruh bawahannya untuk melakukan rencana licik tersebut. Rencana licik tersebut ternyata adalah pembunuhan istri dari Master Ren Feng. Tidak hanya itu, para pembunuh jahat juga menyertakan sepucuk surat berisi tantangan dari Master Yi Dao. Rencana mereka pun berjalan dengan mulus. Dalam pertarungan antara dua master tersebut, para anggota 8 pembunuh jahat yang menjadi bawahan Samidi datang untuk menjadi pihak ketiga. Sesaat setelah kedua master itu sadar kalau mereka sudah dijebak, ternyata pedang yang mereka pakai juga sudah dilumuri oleh racun yang sangat mematikan oleh para pembunuh jahat. Setelah mereka menghabisi dua master kungfu terhebat di dunia tersebut, mereka juga membakar desa tempat Master Yi Dao tinggal. Kali ini kita akan berkenalan dengan para pembunuh jahat bawahan Samidi. Dikarenakan kedepannya mereka akan menjadi tokoh yang sangat penting. Mereka terbagi antara dua guru, yaitu Guru Bao dan Guru Tao. Walaupun satu perkumpulan pembunuh jahat, tapi kenyataannya mereka berdua tidaklah akur. Karena mereka berdua mempunyai pendirian yang berbeda. Jika Guru Bao terkenal sangat bengis, maka Guru Tao terkenal dengan kelicikannya. Kembali ke cerita, Guru Tao tidak setuju dengan keputusan Guru Bao untuk membakar satu desa karena menurutnya itu adalah tindakan yang sia-sia. Tak berselang lama, anak buah Guru Tao datang untuk melaporkan kepadanya bahwa tidak ada satupun kotak besi yang mereka temukan di desa. Mendengar itu, Guru Tao memotong lengan salah satu anak buah Guru Bao yang bernama Bambi. Kemudian kita akan diperlihatkan dengan seorang bocah yang sedang dikejar oleh beberapa prajurit. Terlihat bahwa bocah itu kabur dengan membawa sebuah peta dan kunci misterius. Saking cepatnya, bocah itu tidak dapat disusul oleh para prajurit yang mengejarnya. 10 tahun kemudian, Raja Samidi tetap berusaha mencari keberadaan kotak besi tersebut. Untungnya, sebuah rumor datang dari barat, memberitahukan bahwa para bandit berhasil menemukan sebuah peta yang berasal dari kotak besi. Mengetahui hal itu, Samidi memerintahkan anggota pembunuh jahat yang baru untuk membuktikan diri mereka kepadanya. Mereka bertiga adalah Gui, Qing, dan Yin. Dengan mudah, mereka bertiga menghabisi para bandit yang memegang peta tersebut.
Di sini kita akan diperlihatkan dengan kemampuan Gui memainkan kedua pedangnya. Ia berhasil menebas semua bandit yang berusaha melawannya. Sementara Ching membantunya dengan pisau miliknya yang bisa menjulur panjang sehingga dapat mengenai semua orang yang ia targetkan, alias skill AOE. Sesampainya di markas Samidi, Gui menyerahkan peta yang ia dapat dari bandit kepada Samidi. Setelah selesai melompat ke girangan, Samidi yang telah melihat peta tersebut lalu memerintahkan semua anggota 8 pembunuh jahat untuk berburu harta karun yang tersimpan di gunung bersalju. Tidak hanya itu, Samidi menjanjikan bahwa orang yang berhasil membawa pulang harta karun yang ia cari akan ia berikan sebuah wilayah untuk dikuasai. Singkat cerita, semua anggota para pembunuh jahat melakukan perjalanan untuk mencari harta karun di gunung bersalju. Sekarang, kita dapat melihat bahwa mereka sudah terbelah menjadi dua kubu, yaitu kubu Guru Tao dan kubu Guru Bao. Dan sesampainya mereka di sebuah penginapan, Guru Bao merasa pembagian tugasnya tidak adil, dikarenakan orang yang terpilih memegang peta harta karun itu adalah Guru Tao. Lalu seorang penjaga penginapan mendatangi dan memperingatkan mereka semua kalau mencari harta karun di gunung bersalju tidaklah mudah, karena ada rumor yang beredar bahwa ada seorang rubah yang bisa terbang. Konon katanya, rubah tersebut adalah arwah jelmaan dari Master Yi Dao. Mendengar hal itu, Guru Tao menjadi marah karena merasa diremehkan. Dan ternyata Guru Tao mengetahui kalau kunci untuk harta karun terdapat dalam penginapan yang sekarang mereka singgahi ini. Setelah pemilik penginapan tewas, Guru Tao lalu menugaskan para anggota pembunuh jahat untuk berpencar mencari kunci harta karun. Melihat bahwa Yin sudah mendapatkan kunci yang mereka cari, dengan cepat Gui menusuknya hingga tewas. Dari belakang Gui terlihat Jin yang menyaksikan perbuatan Gui. Kita dibawa kembali ke flashback 5 tahun sebelumnya. Diperlihatkan Gui yang sedang menjadi buruh kasar di sebuah pertambangan emas. Tanpa sengaja ia menemukan bongkahan emas yang dengan licik ia sembunyikan agar bisa kaya sendirian. Bos yang mengetahui tingkah laku Gui langsung menghukumnya dengan cara menyiksanya selama berhari-hari. Untungnya Gui berhasil lolos dari siksaan bosnya itu. Dan saat dalam persembunyiannya, Gui bertemu dengan Chin yang langsung mengajaknya untuk bergabung menjadi salah satu dari kelompok pembunuh jahat. Sebagai gantinya, Chin akan menghabisi semua prajurit sewaan bos Gui yang mengejarnya saat itu. Chin sendiri mau mengajak Gui karena ia melihat Gui mempunyai kemampuan yang hebat jika dilatih dengan benar. Karena tidak punya pilihan lain, Gui mengiyakan tawaran Chin. Sesampainya mereka di markas Guru Bao, Chin lalu memberitahu bahwa ia memilih Gui untuk menjadi anggota dari pembunuh jahat yang baru. Tapi Guru Bao malah menyuruh mereka berdua untuk saling membunuh. Tapi alih-alih memilih untuk melukai Chin, Gui menusuk dirinya sendiri sampai akhirnya tidak sadarkan diri. Melihat pengorbanan yang dilakukan oleh Gui, Guru Bao memerintahkan Chin membawa Gui untuk dijadikan murid oleh Guru Tao. Kembali ke masa sekarang, para anggota pembunuh jahat sudah berada di ruangan tempat Yin tewas. Mereka mempertanyakan tentang apa yang terjadi pada Gui, karena Gui lah satu-satunya orang yang melihat bukti dari kematian Yin. Gui lalu menjawab bahwa ia melihat seorang prajurit kabur setelah berhasil membunuh Yin. Guru Bao yang tidak ingin terdistraksi meminta pada Guru Tao untuk kembali fokus pada pencarian harta karun mereka, karena menurutnya Yin bukanlah orang yang harus ditangisi. Mendengar itu, Guru Tao setuju untuk melanjutkan perjalanan mereka. Lagi-lagi flashback terjadi. Kali ini kita diperlihatkan 1 jam sebelum para anggota pembunuh jahat berkumpul untuk melihat mayat Yin. Ternyata niat Chin mengawasi Gui agar bisa membantunya untuk membersihkan TKP. Terkuak bahwa semua ini adalah rencana dari Gui yang berkhianat dari Guru Tao. Ia diam-diam bekerja sama dengan Guru Bao yang menginginkan harta itu sendiri. Guru Bao juga memberitahu bahwa tugas mereka selanjutnya adalah merampas peta dari salah satu pembunuh kepercayaan Guru Tao yang bernama Zhao.
Keesokan harinya, perjalanan mereka pun berlanjut. Kali ini, mereka masuk lebih dalam ke area gunung bersalju. Wilayah ini mempunyai kabut pembuat ilusi yang membuat semua orang tersesat. Mereka semua terpaksa berjalan terpisah-pisah agar bisa mencari jalan yang sebenarnya. Seperti rencana yang sudah mereka susun, Gui menghampiri Zhao untuk membunuhnya agar bisa mendapatkan peta harta karun. Tidak seperti Yin, Zhao lebih susah untuk dibunuh karena ia mempunyai sebuah jurus rahasia yang bisa mengubah arak miliknya menjadi balok es yang bisa ia tembakkan kemana saja. Untungnya, setelah mengetahui jurus rahasia lawannya, Gui dapat dengan cepat beradaptasi sehingga ia bisa menyerang Zhao dari titik butanya. Setelah berhasil membunuh Zhao, Gui dihampiri oleh Guru Bao dan Qin untuk mengambil peta harta karun itu. Guru Bao tidak peduli dengan keadaan Gui yang sedang terluka. Walaupun Gui berkata bahwa ia sudah terkena racun mematikan milik Zhao yang penawarnya hanya bisa didapatkan dari Guru Tao. Beberapa waktu kemudian, mereka mengikuti peta yang didapatkan dari Zhao. Ternyata peta tersebut menuntun mereka ke sarang hyena yang kelaparan. Dan tiba-tiba, mengetahui bahwa Gui berhasil mengambil kunci darinya, Guru Bao sadar bahwa ia telah ditipu oleh Gui. Peta yang diberikan olehnya adalah peta tiruan buatan Guru Tao. Kejadian lalu ditarik mundur 2 jam sebelum mereka masuk ke sarang hyena. Ternyata Gui yang ingin membunuh Zhao berhasil dibatalkan oleh Guru Tao. Mereka sudah mengetahui bahwa Gui berkhianat dan memihak pada Guru Bao, tapi Guru Tao tidak ingin kalah licik dari Bao. Ia kemudian memaksa Gui untuk minum sebuah racun. Tidak hanya itu, ia juga memberikan sebuah peta duplikat kepada Gui. Guru Tao memberitahu pada Gui kalau ia ingin selamat dari racun tersebut, penawarnya akan diberikan asalkan Gui memberikan peta palsu tersebut kepada Guru Bao. Tak tahan dengan banyak serangan hyena yang lapar, Guru Bao mati karena diterkam 3 hyena sekaligus. Sesaat setelah mereka tahu bahwa mereka saling menjebak satu sama lain, 2 kubu ini lalu saling bertarung. Guru Tao berhasil disusul oleh salah satu anak buah kepercayaan Guru Bao yang bernama Bambi. Bambi ingin membalaskan dendamnya kepada Guru Tao karena dulu salah satu lengannya dipotong oleh Guru Tao. Alih-alih menjadi cacat, Bambi menjadikan lengannya yang terpotong menjadi jurus rahasianya. Karena ternyata ia berhasil menyambung lagi tangannya dengan beberapa implan kekuatan hewan. Awalnya, Guru Tao merasa kesusahan untuk melawan Bambi, tapi ia kemudian mengeluarkan jurus rahasianya yang bisa membuat dirinya seakan-akan terbelah 2. Seusai Bambi tumbang, dari belakang Guru Tao muncul Gui yang langsung menebas badannya. Setelah itu, Gui mengambil penawar racun agar ia bisa selamat dari racun yang diberikan oleh Guru Tao. Alasan Gui melakukan ini masih belum diketahui. Yang bisa kita lihat hanyalah dendam yang terpancar dari pandangannya saat menebas Guru Tao. Keadaan kembali berpindah pada Qin yang sekarang berhadapan dengan Zhao. Alih-alih melawan Qin, Zhao malah menangkapnya untuk dianu-anu. Untungnya, Qin sudah menyusun rencana agar ia bisa dengan mudah membunuh Zhao. Dari balik belakang badan Zhao, terlihat sebuah kunang-kunang yang hinggap di punggungnya. Kunang-kunang tersebut lalu menggigitnya sehingga ia tidak dapat bergerak. Terungkap bahwa itu adalah jurus rahasia dari Qin. Ia dapat mengendalikan kunang-kunang yang dapat menyebarkan racun pada orang yang digigit. Baru tahu ada kunang-kunang bisa gigit. Sini mau aku gigit, Om.
Tapi keadaan malah menjadi makin tegang karena dari tadi aksi dari Qin diperhatikan oleh pembunuh jahat wanita yang selama ini tidak banyak bicara. Ia bernama Zheng. Dengan cepat ia turun untuk membunuh Qin. Awalnya Qin merasa pede bahwa ia dapat mengalahkan Zheng dengan kunang-kunang miliknya. Tapi kemudian Zheng mengeluarkan jurus rahasianya, sebuah benang yang ternyata dari tadi sudah ia ikat di sekitar wilayah Qin berada. Qin pun berhasil tersudutkan. Dan dalam beberapa detik lagi, kepalanya akan dipenggal oleh benang milik Zheng. Dari jauh, datanglah bantuan untuk menolongnya. Nyatanya, pembunuh sekelas Gui saja tidak berkutik di hadapan Zheng. Tapi ketika Zheng merasa bahwa ia sudah menguasai medan pertarungan, Gui memperlihatkan jurus rahasia yang selama ini ia sembunyikan. Saat ingin menghabisi Zheng, Gui mengungkapkan sebuah rahasia yang sangat plot twist. Ia ternyata adalah anak dari Yi Dao yang dirumorkan sebagai rubah penjaga gunung. Terkuak bahwa motivasinya mengikuti pembunuh jahat adalah menghabisi semua pembunuh jahat yang menipu ayahnya. Semua skenario juga sudah ia susun dengan sangat rapi. Gui adalah orang yang memberikan peta tersebut pada sekelompok bandit 10 tahun yang lalu. Ia juga adalah orang yang menaruh kunci harta karun di dalam penginapan tempat Yin dibunuh. Dengan kata lain, mereka semua sedang berjalan di rencana yang sudah ia susun selama bertahun-tahun. Mendengar itu, Zheng hanya terdiam. Matanya tidak sempat terbelalak sebelum akhirnya ia mati. Belum sempat Gui dan Qin berkata-kata, sesosok pria muncul dari belakang Qin. Orang itu adalah Guru Bao yang ternyata hidup kembali. Terungkap bahwa jurus rahasia miliknya adalah kelabang peliharaannya yang ia gunakan sebagai regenerasi pemulihan luka-lukanya. Dengan kata lain, Guru Bao tak akan bisa mati jika ia masih memiliki kelabang-kelabang peliharaannya. Pertarungan antara Gui dan Guru Bao pun dimulai. Guru Bao bukanlah orang yang bisa diremehkan. Ini terbukti dengan betapa mudahnya ia mengalahkan Gui hanya dengan satu tangan. Gui yang tidak bisa apa-apa terdorong hingga ke tepi jurang. Saat Guru Bao ingin membunuhnya dengan cara ia membunuh ayah Gui dulu, Qin dari jauh berlari untuk menusuk Gui sampai akhirnya ia terlempar ke jurang. Setelah berhasil membunuh Gui, Qin memberikan peta dan kunci kepada Guru Bao. Mereka berdua pun melanjutkan perjalanan sampai ke gunung es tempat harta karun yang dijanjikan berada. Awalnya, mereka berdua tak dapat menemukan apa-apa di sana. Tapi saat Guru Bao memakai kunci harta karun tersebut, sebuah angin kencang berhembus membersihkan seluruh salju yang menutupi bongkahan es yang mereka pijak. Terlihat banyak sekali emas yang terkubur membeku di dalam bongkahan es tersebut. Dan saat Guru Bao mencari-cari pintu masuk, Qin memberitahu bahwa pintu masuknya tidak ada. Guru Bao pun langsung menyerang Qin yang saat itu ia anggap mencurigakan. Dan benar saja serangannya disambut dengan meriah oleh Qin. Pedang mereka saling beradu di atas dinginnya bongkahan es.
Di saat Jin berhasil dijatuhkan oleh Guru Bao, dari atas langit muncul sesosok pria yang tampak seperti rubah suci penjaga gunung. Kali ini, Guru Bao tidak berhasil menangkis serangan kejutan dari Gui, sehingga ia harus terkapar karena sabetan pedang Gui yang berhasil melukai dadanya. Gui juga memanfaatkan kesempatan itu untuk menghancurkan semua kelabang milik Guru Bao agar ia tidak bisa menyembuhkan dirinya lagi. Gui lalu membakar sebuah sumbu bom yang sudah ia persiapkan di sekitar gunung. Di sela-sela waktu kematiannya, Guru Bao menyadari bahwa selama ini ia telah dijebak oleh Gui dan Jin. Lagi-lagi kejutan dari bapak sutradara terungkap bahwa Jin adalah anak dari Master Renfeng yang dibunuh oleh para pembunuh jahat. Flashback pun kembali diperlihatkan. Kali ini kita diberitahu bahwa alasan dari Gui dipilih untuk direkrut oleh Jin ternyata adalah bentuk kerjasama antara mereka berdua sejak mereka masih kecil. Tujuannya untuk menghabisi orang-orang yang menipu kedua orang tua mereka. Film pun ditutup dengan adegan Jin dan Gui yang berhasil kembali pada Raja Samidi dengan membawa sebuah kotak besi. Raja Samidi yang kegirangan melihat harta karun yang ia damba-dambakan dengan cepat membuka kotak besi tersebut. Dan saat kotak itu terbuka, dari dalam kotak muncul banyak kunang-kunang yang langsung terbang mengitari seisi kerajaan. Tamat. Dilihat-lihat dari IMDb-nya, rating film ini adalah 6,5/10. Cerita filmnya di sini sangat layak jika dikasih rating 7,5/10. Dari pertarungan dan adrenalinnya, film ini saya kasih rating 7,5/10. Menurut kalian gimana? Setuju nggak kalau saya kasih rating 7,5/10 untuk keseluruhan filmnya? Kalau kalian punya pendapat, mari berdiskusi di kolom komentar mengenai film The Hidden Fox ini. Film ini mengajarkan pada kita bahwa karma akan selalu ada untuk orang jahat. Selama apapun waktu yang dibutuhkan, karma bagaikan surat yang dikirim untuk diri kita sendiri di masa depan. Dengan cara apapun, surat tersebut pasti kembali ke tangan kita lagi. Karena itulah, kita harus berbuat baik agar mendapatkan karma baik yang bisa memberikan kita lebih banyak rejeki. Amin. Segitu dulu untuk kali ini. Saya Tobi mewakili orang-orang yang semua kaosnya ada bolong-bolongnya. Kalau begitu, saya undur diri dan mengucapkan sampai jumpa di video selanjutnya. Dan kamsya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.